Oke, tes akurasi ya. Ini kita dapat kiriman chamber sama popor dari Bapak siapa namanya? Kadek Ansana yang ada di Buleleng, Singaraja, Bali. Ini beliau ini ngirim chamber, popor sama mimis ya, minta di set pakai mimis beliau nih. Mimisnya D dan H slug. Kita cek di 100 meter ya seperti biasa. Kita mulai dari shoot pertama. Perkenan ada di atas sini teman-teman, perhatikan saya bidik di sini. Top speed terbaca di krono 1036. Ini chambernya kecil nih, chamber kecil, chamber bocap biasa ini ya. Shoot ketiga 1032. Masuk ya. Perkenan ada di sini teman-teman, perhatikan. Shoot keempat 1034 terbaca di krono barusan. Ini angin di sini ini lumayan kencang teman-teman. Ini kalau dimakein mimis yang biasa kita tes kemungkinan lebih rapi ya, cuman beliau minta coba pakai ini, nggak apa-apa ya, kita cekkan ya. Shoot ke berapa tadi itu? Kelima ya, shoot ke-6. Oke, 6 kali shoot seperti ini ya di 100 meter. Kita cek di 70 meter ya. Nah ini seperti ini nih teman-teman, 100 meternya cukup lah menurut saya. Ini kalau terukur retikel seperti ini nih ya lumayan lah, kecil, ini kecil banget nih. Jadi kita cek di 70 meter ya. Ini kemungkinan 70 meternya semakin tinggi nih teman-teman, karena di 100 meternya tadi ada di atas ya. Kita cek ya, ini kayaknya semakin tinggi, ini tinggi banget nih. 70 meter kita mulai dari shoot pertama. Tuh kan, perkenan ada di sini ya. Masih sama ya, rata dengan retikel ya, nanti kita cek lagi ya. Shoot kedua. Masuk. Ini mimisnya beliau nih boleh juga nih, termasuk enak lah ini. Kencang juga ini. Masuk. Shoot ketiga tadi ya, shoot keempat. Cakep nih ya. Oke, 4 kali shoot seperti ini ya. Coba kita tambah sekali lagi. Masalahnya ini udah sore teman-teman, kita masih ngetes satu lagi. Takutnya nanti yang satunya nggak kebagian krono ya, nggak baca krononya kan nggak ada cahaya ya. Oke, 100 meter seperti ini ya, terukur pakai retikel nih, kecil banget nih. Hah? 70 meter? Apanya? Oh iya, sorry, ini 70 meter teman-teman. Sorry, saya ini agak buru-buru karena udah mendekati gelap ini ya. Sudah jam 5 lewat setengah 6-an kurang lebih. Oke, kita cek di 50 meter ya. Kita mulai dari shoot pertama 50 meter. Perkenan ada di sini, perhatikan. Shoot kedua. Triggernya padahal udah dilembutin nih, cuman menurut saya masih agak keras. Cuman kalau bocap-bocap biasa itu kalau terlalu lembut bahaya ya, jadi terlalu sensitif itu biasanya meletus sendiri dia. Jadi kita buat standar aja ini ya. Oke, seperti ini ya, 50 meter ya. Ini chambernya kecil nih teman-teman, cuman speednya kencang ini. Nanti boleh lah. Hah? Siapa? Suruh minta ini aja, minta bini gua aja untuk beli nasi. Masih ada. Oke, kita cek di 20 meter. Seperti biasa pengetesan kita berkala. Shoot kedua. Masuk. Shoot ketiga. Masuk. Shoot keempat. Kalau di komentar YouTube itu saya sering ngeliat, banyak ngeliat itu, Mas dites pakai mimis ini mau nggak, dites pakai mimis ini mau nggak. Nah sebenarnya gini teman-teman, kita banyak testimoni yang datang dari pembeli laras atau pembeli senapan yang dari kita yang settingannya slug. Itu banyak dari mereka itu yang merekomendasikan kita itu di berbagai mimis ya. Maksudnya itu banyak mimis yang mereka
informasikan ke kita itu banyak yang cocok. Cuman kadang-kadang kita untuk membahas itu kadang-kadang belum sempat sayanya ya. Mungkin di video ini saya sampaikan sebenarnya laras saya ini banyak mimis yang mau ya teman-teman. Banyak mimis di Indonesia yang mau, yang penting itu kalibernya itu 452 atau 451 ya. Itu cenderung banyak yang mau itu. Nah ini contohnya, ini chamber ini dikirim dari mana tadi? Bali ya. Dari Bali sama popornya aja, terus sama ngirim mimis. Mas nanti ditesin pakai mimis ini mau nggak ya? Oke saya coba Pak gitu. Nah ini kita coba, kita cek, ya alhamdulillah mau gitu loh. Terus pakai BST juga ya mau, pakai mimis ini ya mau, mungkin pakai mimis-mimis lain banyak yang mau juga. Cuman kan kita ngetesnya di sini adanya saya mimis BST gitu teman-teman. Nah ini ya contohnya. Ini beliau ini kirim chamber, terus minta disettingin, terus apa namanya? Chambernya ini menurut saya ini sebenarnya bukan menurut saya ya. Ini berdasarkan ukuran, ini chamber ini kecil teman-teman. Kalau bahasa Lampungnya lunik ya. Ini chamber ini kecil teman-teman, ini bocah Bandungan lah jenisnya lah. Cuman ini setelah kita maksimalkan dengan apa ya, ya dengan teliti perhitungan kita lah gitu. Kita punya, setiap tukang setting punya masing-masing cara ya untuk meningkatkan performa senapan. Nah ini sudah kita tingkatkan performanya. Ini chambernya kalau nggak salah ini mereknya apa nih, Sangatta ya. Nah ini masih oke teman-teman. Terus dasarnya memang kodrat laras kita kenceng, jadi masih mau dapat top speed yang lumayan lah di atas 1000 ya. Tadi top speednya itu di, ntar hidupin, 1032, 1033, 1031, 1034 tuh. Coba teman-teman, gimana coba? Chambernya kecil loh ini. Chambernya kecil, cuman masih mau dapat top speed segitu. Bahkan di sininya aja kelihatan nih teman-teman nih, karena pendek ini chambernya nih. Plenum mode 32 ya nih, 32 apa 30 ini, 32 aja ini nggak bisa dipasang attention lagi karena si lubang ini sama lubang ini terlalu dekat ya, karena chambernya kecil. Sebenarnya ini kemarin pengen saya pasang attention gitu supaya nambah top performanya ya, supaya apa namanya, angin itu dia langsung berhadap-hadapan langsung sama si palepnya di sini gitu. Cuman berhubung ini dipasang ini dia udah nggak bisa, ya udah saya kasih ini aja ya, plenum bawah ya. Nah kira-kira gitu ya teman-teman gambarannya. Jadi informasi untuk harga, oke kita informasikan ya di sini, di video ini saya kasih tahu kalau ada yang mau setting itu nggak ada larasnya, maksudnya terserah lah mau dikirim chamber, terus sama botol, sama regul, sama popornya juga boleh. Kalau seandainya nggak ada popornya nggak apa-apa, nanti di sini biar kita sesuaikan untuk pengetesannya. Yang jelas setting sama laras itu nanti di sini dikenai biaya. Kalau larasnya seperti biasa, yang kemarin itu 700.000 ya teman-teman. Cuman untuk yang sekarang ini kan saya sudah sampaikan di video sebelumnya, itu sudah ada kenaikan untuk promonya itu sudah habis ya gitu. Jadi untuk laras nanti tinggal disesuaikan harga larasnya berapa. Nah terus untuk setting, nah setting ini kemarin ini kita kasih ke setiap konsumen itu 700.000. 700.000 itu nanti sudah mencakup banyak hal teman-teman. Jadi 700.000 itu kalian sudah terima beres. Nanti 700.000 itu termasuk angin, termasuk mimis saya untuk ngetes, mimis untuk ngecek si laras, terus seal set seandainya nanti ada kebocoran entah di mana, terus nanti seandainya ada bagian chamber ini yang harus saya sesuaikan, kayak lubang transfer yang kurang besar, kalau saya memang sudah ada izin dari si pemilik minta dibesarin, itu sudah termasuk ya. Jadi upgrade chamber itu sudah mencakup 700.000, dan juga jasa bongkar pasang, jasa setel, jasa macam-macam itu 700.000 itu sudah mencakup semuanya. Jadi kalau seandainya kemarin tuh laras 700 ditambah 700.000 lagi untuk si setting, mimis, terus jasa dan lain-lain, itu 1.400.000 itu sudah terima beres gitu teman-teman. Cuman kalau seandainya nambah plenum atau nambah regul atau nambah botol, itu ada hitungan beda teman-teman, karena ini kita harus modal lagi untuk beli ini. Kita nggak bisa bikin sendiri ya untuk botol regul. Kalau plenum kita bisa bikin, cuman kebetulan ini saya nggak mau bikin, ribet, beli aja. Jadi kita kira gitu ya teman-teman ya. Oke, di video ini sedikit agak panjang, nggak jadi masalah ya. Untuk jarak saya ukur dulu. Untuk top speed kita sudah bacakan tadi ya, 100 meter seperti biasa, 70 meter, 50 meter, sama 23 meter. Nah gitu teman-teman. Sebenarnya
jasa segitu tuh sebenarnya murah bener teman-teman. Gini teman-teman, kita ambil spekulasi itu gambaran ya. Gambaran kalian seandainya dapat senapan nih. Terus kalian beli laras, harga laras kadang-kadang sekarang itu yang speknya kayak gini nih. Nggak kayak gini ya, sebenarnya saya belum ngelihat speknya kayak gini ya. Untuk penjual lain belum ada yang dites seperti ini ya. Katakanlah brand laras di Indonesia yang bagus gitu ya. Atau yang standar lah katakan. Nanti untuk nemuin settingan itu teman-teman, itu belum tentu satu kaleng mimis itu beres. Maksudnya satu kaleng mimis ini jadi. Kadang-kadang bisa sampai 2 kaleng mimis, 3 kaleng mimis, atau 4 kaleng mimis. Belum nanti kalian di sini kalau seandainya pakai mimis ini nggak cocok, beli yang ini. Pakai mimisnya itu nggak cocok, beli yang ini. Lah kalau seandainya satu kalengnya ini harganya 150.000, 2 kaleng sudah berapa teman-teman? 2 kaleng sudah 300.000, 4 kaleng berarti sudah berapa tuh? Kalau ini 300.000 tambah 300.000, 600.000. Nah itu baru mimisnya aja teman-teman, belum ketemu kadang-kadang. Bisa jadi dari larasnya yang memang kadang-kadang memang nggak mau gitu. Jadi sebenarnya harga 700.000 itu sudah betul-betul saya press mungkin ya teman-teman. Jadi di sini saya sediakan banyak mimis untuk pengetesannya. Terus insya Allah untuk teknisnya saya cukup lah gitu, cukup mengerti. Jadi untuk nyeting sebuah senapan ini insya Allah mudah-mudahan nggak lama gitu. Meminimalisir pengeluaran karena saya ilmunya ya sudah ada lah dikit-dikit gitu teman-teman. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu ya. Jadi kalau untuk kalian yang mau nyeting sendiri juga tetap boleh, silahkan kalau mau beli larasnya aja. Cuman kalau nggak mau ribet, nggak mau pening, udah ngerasain dedel duel beli ini itu nggak jadi-jadi, silahkan kontak kami, kita layani dengan baik. Insya Allah kita berikan hasil yang maksimal seperti ini. Oke, kira-kira gitu ya teman-teman. Cukup karena ini sudah sore, kita masih lanjut tes satu lagi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.